Shalom dan selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap pagi. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka akan diberkati kembali melalui firman-Mu dan mereka kembali akan didoakan. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan mendoakan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, adalah dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah tentang jaminan pertolongan Tuhan. Saudara, setiap kita membutuhkan pertolongan. Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang membutuhkan pertolongan orang lain. Hanya yang menjadi masalah adalah di dunia ini manusia semakin egois. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk saling memperhatikan, saling menolong. Tetapi semakin modernnya zaman ini, manusia semakin egois dan sudah sulit antara satu dengan yang lain untuk memperhatikan apalagi menolong. Manusia sudah semakin fokus kepada dirinya sendiri, fokus kepada apa yang menjadi kepentingannya, fokus kepada masalahnya sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara, satu pribadi yang selalu siap untuk menolong kita adalah Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, yang saya rindu kita belajar hari ini adalah apa bukti-bukti pertolongan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan menjamin bahwa Dia menolong kita. Untuk meneguhkan iman kita, kita perlu paham, kita perlu sadar apa bukti pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Dan hari ini pastikan saudara benar-benar diberkati oleh renungan firman Tuhan ini untuk saudara terapkan di sepanjang kegiatan saudara, di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Akan dijelaskan secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Biarlah Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau, hai Israel, hambaku. Hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan ini adalah jaminan Tuhan terhadap umat-umatnya
apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya, apa yang telah dia lakukan, dan apa yang akan dia lakukan. Dan Tuhan juga memberi penjelasan apa yang harus mereka lakukan supaya mereka mengalami jaminan Tuhan. Hari ini saudara, dalam segala situasi dan segala aspek kehidupan kita, mungkin saat ini ada situasi yang berat, ada situasi yang sulit, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Di dalam semuanya itu saudara, hari ini dengar, ada Allah yang menjamin bahwa Dia akan menolong saudara. Ada Allah yang memberi jaminan terhadap kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Apa saja jaminan firman Tuhan terhadap umat-umat Tuhan? Kenapa Tuhan menjamin kehidupan mereka dan bagaimana supaya mereka mengalami jaminan Tuhan? Dikatakan di sini di ayat yang ke-8, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham. Saudara, Allah menjamin kehidupan kita, kehidupan umatnya, karena setiap umat-umatnya adalah orang pilihan Tuhan. Saya dan saudara menjadi umat Tuhan bukan karena kelebihan kita. Setiap kita hari ini menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh, itu bukan karena kelebihan kita, tapi semuanya itu karena Tuhan yang telah memilih kita. Karena Tuhan telah memilih kita. Hari ini Allah menegaskan bahwa saudara adalah orang pilihan. Bayangkan saudara, kalau dari sekian banyak manusia yang hidup di zaman ini, hampir 7 miliar manusia yang hidup di zaman ini, saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu artinya bagi Tuhan, saudara adalah orang yang penting. Sekalipun bukan karena kelebihan kita, semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya. Bagi Tuhan kita begitu berharga, sekalipun semata-mata itu semua karena kasih karunia-Nya. Kalau begitu berharganya kita, saudara, wajar kalau Dia menjamin untuk menolong kehidupan kita, karena kita orang pilihan Tuhan. Saya dan saudara adalah orang pilihan Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, sekalipun kita dianggap rendah, sekalipun terkadang kita tidak dianggap, tetapi dengar, satu hal yang harus saudara pahami adalah bahwa saudara adalah orang pilihan. Sesusah apapun, sesulit apapun kehidupan saudara, dengar, saudara adalah orang pilihan Tuhan. Dan sebagai orang pilihan Tuhan, Dia mau menjamin, Dia mau menolong kehidupan saudara. Bahkan Dia berkata, masih di ayat yang ke-8 saudara, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Kenapa Dia mau menolong kehidupan saudara? Karena Dia mengasihi saudara. Karena Dia begitu menyayangi setiap saudara. Dia menyayangi, mengasihi umat-umatnya, sehingga Dia menjamin kehidupan umat-umatnya. Saudara, mungkin hari ini saudara adalah orang yang menganggap diri saudara tidak dipedulikan, saudara tidak dikasihi, tidak ada orang yang memperhatikan kehidupan saudara karena keadaan dan situasi kehidupan saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa firman Allah menegaskan bahwa saudara adalah orang pilihan dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara, ketahuilah, dengarlah, saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dia begitu mengasihi kita, saudara, bahkan Dia rela mengorbankan segalanya untuk mengasihi kita. Yakinkan diri saudara saat ini, tepuk dada saudara, dan katakan kepada diri saudara bahwa saudara adalah orang pilihan dan Tuhan begitu mengasihi saudara. Itu sebabnya Dia mau menolong saudara, Dia mau menjamin kehidupan saudara. Lalu ayat 9 dikatakan saudara, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Kita dijamin karena kita ini adalah panggilan Tuhan. Kita ada karena dipanggil oleh Tuhan.
Saudara ada sebagaimana saudara ada saat ini karena Tuhan yang telah memanggil saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan saat ini karena Dialah yang telah memanggil saudara. Saya dan saudara adalah orang-orang panggilan Tuhan. Itu sebabnya Dia menjamin kehidupan kita. Dan kemudian selanjutnya Dia berkata, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Dia menjamin Dia tidak menolak kita, saudara. Dia menjamin bahwa Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak memberi syarat apapun di sini. Bahwa Dia memanggil kita atau Dia menerima kita. Kalau kita begini, kalau kita begitu. Tidak ada persyaratan itu. Dia menerima kita apa adanya. Siapapun saudara saat ini. Renungan hari ini bagi saudara, jaminan Tuhan bagi saudara hari ini adalah bahwa Dia menerima saudara apa adanya. Bahkan Dia memilih saudara, Dia mengasihi saudara, Dia memanggil saudara. Itu jaminan Tuhan bagi setiap kita. Kita berharga di mata Tuhan. Dia begitu mengasihi kita. Kita diterima apa adanya. Itu jaminan Tuhan bagi setiap kita hari ini, saudara. Yang menjadi pertanyaan kedua yang akan kita jawab dari pembahasan firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan, yaitu kita dipilih, kita dikasihi, kita dipanggil, lalu kita diterima apa adanya. Bagaimana supaya kita mengalami itu, saudara? Di ayat 10 dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jaminan yang berikutnya sebenarnya adalah bahwa Dia juga menyertai kita. Tapi bagaimana supaya kita mengalami penyertaan Tuhan? Jangan takut. Pahamilah, imanilah dan percayalah bahwa Tuhan hadir menyertai saudara. Apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, jangan takut. Situasi ekonomi saudara saat ini, jangan takut. Mungkin keadaan bisnis saudara, keadaan usaha dan pekerjaan saudara sedang mengalami penurunan, jangan takut. Mungkin saat ini ada situasi yang saudara alami yang begitu mengerikan, jangan takut. Sebab ada Tuhan yang menyertai saudara. Dia berkata kepada kita hari ini, saudara, bahwa Dia menyertai kita dan Dia memerintahkan supaya kita jangan takut karena Dia menyertai kita. Jangan takut, saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Itu yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita mengalami jaminan Tuhan. Dia menyertai kita, Dia mengasihi kita, Dia memilih kita, Dia tidak menolak kita, Dia menerima kita apa adanya. Mari jalani hidup kita dalam pengiringan akan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya saja ada Tuhan yang menyertai saudara. Kemudian dikatakan juga jangan bimbang. Jangan bimbang, saudara. Tuhan itu ada bagi saudara. Tuhan itu ada untuk menolong saudara. Dan jangan bimbang. Bimbang artinya bahwa kadang kita percaya, kadang tidak. Itu namanya bimbang. Kalau kita lihat situasi mendukung, kita jadi percaya. Kalau kita lihat situasi makin buruk, kita jadi tidak percaya. Artinya, saudara, firman Allah ini mau menegaskan apapun keadaannya, apapun situasinya, baik atau tidak baik kelihatannya, jangan bimbang. Jangan bimbang. Tuhan hadir untuk saudara. Tuhan ada untuk saudara. Tuhan menyertai saudara. Jangan bimbang. Apapun kondisi saudara hari ini, jangan pernah bimbang, saudara. Tuhan hadir ada dan ada bagi kehidupan saudara. Jangan bimbang. Lalu berikutnya, saudara, dikatakan sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang. Kenapa? Karena Dia Allah. Apa yang mau Dia tegaskan di sini, saudara? Bahwa Dia berkuasa. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dia Allah yang mengontrol segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada dalam kuasanya. Ada dalam otoritasnya.
Dia menegaskan bagi kita supaya jangan takut, jangan bimbang, karena Dia Allah yang mengontrol segala sesuatu. Kalau bumi ini pun ada di bawah kuasanya, Dia yang mengontrol segala planet, segala yang ada sekarang. Semuanya tidak berjalan begitu saja, saudara, tapi semuanya ada dalam kuasa dan kontrol ilahi. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apakah yang sulit bagi Tuhan? Masalah kita, persoalan kita, beban kita, penyakit kita, adakah terlalu besar bagi Tuhan untuk menyelesaikan, untuk memulihkan, untuk mengubahkan ekonomi kita kah? Dengar saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya jangan takut. Tuhan hadir untuk saudara. Jangan takut, Dia menyertai saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Segala sesuatu ada di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bahkan dikatakan saudara, Aku akan meneguhkan engkau. Jangan takut, jangan bimbang. Dia Allah yang meneguhkan kita. Jaminan yang lain lagi saudara adalah bahwa Tuhan meneguhkan kita. Kalau Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita, apa yang perlu ditakuti? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita bimbang? Kalau Dia Allah yang berkuasa itu, yang segala sesuatu ada di bawah otoritasnya, yang segala sesuatu ada di bawah kuasanya, dan Dialah yang berjanji dan menjamin bahwa Dia akan meneguhkan kehidupan kita. Kenapa kita harus khawatir, saudara? Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus takut? Dengar saudara, ada Tuhan yang hadir bagi kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, jangan khawatir, jangan takut. Ada Tuhan yang akan meneguhkan saudara. Ada Tuhan yang hadir, Dia Allah yang berkuasa bagi kehidupan saudara. Bahkan dikatakan selanjutnya, kalimat selanjutnya, bahkan akan menolong engkau. Jaminan berikutnya lagi saudara adalah bahwa Dia akan menolong setiap kita. Sekalipun mungkin tidak ada orang yang peduli kepada saudara, sekalipun mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong masalah, persoalan saudara yang terlalu berat sehingga dia tidak ada lagi orang yang saudara pikir sanggup menolong saudara. Dengar, hari ini Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia yang berkata, Dia yang menjamin bahwa Dia menyertai saudara, Dia yang meneguhkan saudara, dan Dia yang akan menolong saudara. Kalau Tuhan yang menolong kita saudara, apakah yang mustahil? Kalau Tuhan yang menolong kita, apakah yang sulit bagi Dia? Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dialah pertolongan bagi kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan kehidupan kita saudara. Hari ini apapun keadaan saudara, yakini bahwa Tuhanlah menolong kehidupan saudara. Mungkin ada keadaan saudara yang saat ini di mana keluarga saudara mengalami masalah besar. Ada Tuhan yang menolong dan akan memulihkan keluarga saudara. Datang kepada Dia, berharap akan pertolongannya. Mungkin saat ini ada ekonomi saudara yang mengalami kehancuran, bahkan saudara mungkin sedang mengalami hutang piutang. Ada begitu banyak orang di kolom-kolom komentar video di channel ini saudara yang memohon doa supaya hutang-hutang mereka bisa dipulihkan, bisa dibayar, bisa dilunasi. Ketika membaca itu saudara, seringkali air mata mengalir karena begitu banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam kondisi dan situasi sekarang ini. Tetapi jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur saudara. Dengar, ada Tuhan yang akan menolong saudara. Ada orang yang keadaannya lebih sulit dari saudara, ada orang yang keadaannya lebih berat dari saudara, tetapi mereka mengalami pertolongan Tuhan. Saudara tahu bahwa di dalam Alkitab ada seorang ibu, istri dari seorang nabi, di mana suaminya adalah seorang nabi, tapi satu ketika suaminya ini meninggal.
Dan saat suaminya meninggal, ternyata suaminya meninggalkan banyak hutang. Tidak dijelaskan bahwa hutang itu apakah karena ada kebutuhan selama suaminya masih hidup, atau bahkan itu mungkin untuk perobatan suaminya tadi. Tidak dijelaskan di sana, tetapi yang pasti dikatakan di sana, dia memiliki banyak hutang. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara, yang punya piutang kepada dia, orang yang kepadanya ibu ini berhutang, sudah sering kali datang menagih hutang itu, tetapi karena ibu ini tidak bisa membayar. Sudah bayangkan betapa beratnya mental ibu ini. Dia seorang istri dari seorang nabi yang sudah meninggal. Dia tidak bisa bayar hutangnya. Orang yang punya piutang tersebut bolak-balik datang, tetapi dia tidak bisa membayar hutangnya, sampai akhirnya yang punya piutang tersebut memutuskan untuk mengambil anaknya, untuk mereka, kedua anak-anaknya tersebut dijadikan budak. Bayangkan saudara, ibu ini baru saja mengalami suaminya meninggal, beban hutang yang begitu berat, lalu kemudian anaknya mau diambil jadi budak. Bayangkan hati seorang ibu yang demikian, saudara. Ada begitu beratnya, ada begitu sulitnya situasi yang sedang dia alami. Tetapi dalam situasi yang berat tersebut, akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Adakah saudara yang keadaan saudara lebih parah dari ibu ini hari ini? Bebanmu berat, situasi hidupmu berat, ekonomimu berat, masalah keluargamu berat, masalah kesehatanmu berat. Dengar saudara, harapkan pertolongan dari Tuhan. Dia Allah yang akan menolong saudara, dan Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mempedulikan kehidupan saudara. Lalu kemudian jaminan Tuhan yang terakhir, saudara. Dia berkata bahwa bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jaminan Tuhan yang terakhir bagi umat-umatnya yang melangkah bersama dengan Dia, yang tidak takut berjalan bersama Tuhan, yang tidak bimbang berjalan bersama dengan Tuhan. Jaminan Tuhan yang terakhir adalah bahwa Tuhan mau memegang tangannya, dan tangan itu akan membawa kepada kemenangan. Wow, ini jaminan Tuhan yang luar biasa, saudara, bahwa Dia memegang tangan kita, dan tangannya itu akan menuntun kita kepada kemenangan terhadap pergumulan ekonomi saudara, kepada kemenangan terhadap pergumulan kesehatan saudara, kepada kemenangan terhadap pergumulan keluarga saudara, masalah saudara. Dalam semuanya itu Dia akan menuntun saudara, dan Dia akan memberikan kemenangan kepada setiap saudara. Alangkah dahsyatnya Tuhan, saudara, yang memberi jaminan kemenangan bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat jaminan firman Tuhan ini, di mana Dia memberi jaminan bagi kita bahwa kita adalah orang pilihan, maka Dia mengasihi kita. Kita dipanggil olehnya, maka Dia tidak akan menolak kita. Dan dikatakan bahwa Dia meneguhkan kita, Dia menolong kita, Dia memegang tangan kita, Dia menyertai kita. Itu sebabnya Dia berkata, jangan takut, jangan bimbang. Karena begitu banyaknya jaminan-jaminan yang Dia berikan bagi setiap kita. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, alangkah dahsyat jaminan Tuhan bagi kehidupan kita, yang menjadi bagian kita melangkah bersama Tuhan. Jangan takut apapun keadaan saudara. Melangkah bersama dengan Tuhan, jangan bimbang apapun situasi kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, betapa dahsyat jaminan-jaminan firman-Mu bagi setiap kami. Engkau Allah yang telah memilih kami dan Engkau mengasihi kami. Engkau Allah yang telah memanggil kami, dan Engkau menyertai kami. Engkau tidak menolak kami. Engkau Allah yang meneguhkan kami, menolong kami, bahkan menuntun kami kepada kemenangan. Betapa dahsyat janji-janji-Mu. Dan hari ini
Engkau telah menegaskan kepada kami bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, karena Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami menegaskan, kami mau mengambil komitmen bahwa kami tidak akan pernah takut berjalan bersama Tuhan. Kami tidak akan pernah bimbang melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, berkati anak-anak-Mu ini, nyatakan janji firman-Mu bagi mereka dan ajar mereka menerapkan firman-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi juga hamba akan berdoa bagi pergumulan mereka, bagi profesi mereka, bagi kegiatan mereka sepanjang hari ini, bagi kesehatan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka. Kami akan berdoa bersama dan saya akan mendukung mereka dalam doa. Engkau Allah yang tetap hadir di tengah kami, memberkati doa-doa kami dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan iman saudara, telah memberkati saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang saudara kerjakan berhasil dan disertai oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap berdoa, rendahkan hati di hadapan Tuhan, datang dengan penuh iman bahwa Allah peduli dan Allah berkuasa untuk menolong saudara dalam segala kerinduan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam segala pergumulan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini anak-anak-Mu telah diberkati melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman mereka dan membangkitkan iman mereka ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Karena ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya sertai mereka ya Tuhan. Engkau hadir bagi mereka, Engkau hadir dalam segala aktivitas mereka. Engkau bekerja dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah damai Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Karena ketika damai-Mu memenuhi mereka, maka mereka akan mengerjakan semuanya secara maksimal. Dan ketika mereka mengerjakannya secara maksimal, mereka akan berhasil. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi setiap hati anak-Mu dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jadikan apapun yang mereka kerjakan hari ini, mereka berhasil. Apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau jadikan mereka berhasil. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dan menjadikan anak-anak-Mu ini berhasil. Hamba rindu ya Tuhan mendengar kesaksian-kesaksian mereka, di mana melalui doa-doa yang dinaikkan kepada mereka untuk segala aktivitas mereka setiap hari, mereka mengalami keberhasilan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya campur tangan-Mu nyata atas mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Beri hikmat bagi mereka supaya mereka mengerjakan semuanya dengan baik. Biarlah hikmat-Mu memenuhi mereka ya Tuhan, sehingga mereka melaksanakan segala aktivitas mereka dalam bidang apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ketika hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mereka menjadi orang-orang yang jujur dan melakukan yang terbaik dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Ajar mereka sadar selalu ya Tuhan bahwa mereka anak-anak Tuhan, dan bahwa mereka harus mengerjakan yang terbaik, mereka harus melakukan yang terbaik. Dan ketika mereka melakukan yang terbaik, Engkau bekerja dan menyatakan mujizat-Mu untuk mengerjakan keberhasilan
dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba rindu berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan. Hamba terlebih dahulu berdoa bagi para petani ya Bapa. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan memberkati mereka. Tuhan campur tangan bagi mereka. Berikan mereka hikmat dalam mereka melaksanakan pertanian mereka, sehingga pertanian mereka semakin berkembang, dan semakin modern ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan mereka akan berhasil ya Tuhan. Mereka akan mendapat keuntungan dari apa yang mereka tanam. Berkati tanaman-tanaman mereka sehingga mereka bisa berhasil. Tolong para petani ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pedagang. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati barang-barang yang mereka perjualbelikan, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan mereka bisa berhasil, mereka bisa beruntung ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati apa yang mereka perdagangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan campur tangan atas mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan, dalam kegiatan yang mereka kerjakan. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bela anak-anak-Mu, dan kerjakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong mereka supaya dalam situasi-situasi ini Engkau tetap campur tangan, sehingga mereka tetap bisa berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Engkau bekerja dalam kehidupan mereka, Engkau bekerja dalam usaha dan bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu untuk mereka bisa berhasil dalam usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan mereka hikmat untuk mengembangkannya, sehingga mereka bisa berhasil dan mereka bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai. Tuhan tolong dalam bidang apapun mereka, dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai karyawan ya Tuhan. Tolong mereka sehingga mereka melakukan yang terbaik, dan mereka bisa dipromosikan, dan mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka semakin meningkat dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, bela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi para PNS. Tuhan tolong para PNS ya Tuhan, biar dalam mereka melakukan tanggung jawab mereka, mereka melakukan yang terbaik, karena mereka sedang mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati para PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bidang mereka masing-masing, mereka lakukan yang terbaik. Mereka lakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati juga para TNI Polri ya Tuhan. Berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka. Berkati juga para medis ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan atas mereka, biar mereka melakukan yang terbaik dalam merawat jiwa-jiwa ya Tuhan, supaya mereka bisa sehat ketika dirawat oleh para tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para medis ini, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan itu semua benar-benar memberkati orang-orang yang mereka rawat, benar-benar bisa menolong orang-orang yang mereka rawat untuk mereka mengalami kesembuhan. Dan hamba juga berdoa di masa ini, biarlah Tuhan memberkati para medis, menjaga, melindungi mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati para medis ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa saat ini,
Bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam pengangguran, mereka belum mendapatkan pekerjaan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu di kolom komentar memohon doa supaya mereka dapat pekerjaan. Dan saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang mereka sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan dan berkati mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka di masa-masa pengangguran mereka dan buka jalan, buka pintu bagi mereka. Bahkan hamba berdoa bagi para pensiunan. Ya Tuhan, biarlah di masa tua mereka, Tuhan tolong mereka semangat, sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka dengan bersukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka, Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka semua anak-anak-Mu para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang menjalankan profesi mereka yang belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka, kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, hamba berdoa supaya mereka diberkati dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sepanjang hari ini. Hamba berdoa, semua anak-anak-Mu ini Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, sehingga hasilnya juga mereka akan mendapatkan yang terbaik. Berkati mereka dalam semua profesi mereka Tuhan, hamba berdoa. Tuhan jamah, Tuhan lawa, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Jagai, lindungi, sertai semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka selalu dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Berikan mereka kesehatan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu Bapa, kesehatan mereka Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban, masalah, persoalan, beban berat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, ulurkan tangan-Mu jamah dan angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-Mu, karena dari tengah keluargalah mereka datang, dan keluargalah yang menopang mereka supaya mereka bisa berhasil. Dan saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Bapa, supaya semua anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Saat ini hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini berkati seluruh kegiatan mereka. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Dalam nama Yesus, apa yang mereka kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kesepakatan kami pagi hari ini. Kami naikkan kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan sudah mendengar kami dan Tuhan menjawab anak-anak-Mu dengan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya hari ini kembali saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara diberkati setelah saudara didoakan. Saya rindu saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa-doa pagi ini, dan kemudian saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang saudara alami di video-video channel ini saudara, supaya menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan mendapatkan video renungan baru setiap pagi.
Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah Tuhan memberkati saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang. Lakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan saudara, dalam segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.